Anda kembali di iNews Pagi bersama saya Aya Nufus dan juga rekan saya Cikal Multazam. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan utusan Perdana Menteri Inggris urusan pendidikan Profesor Sir Steve Smith dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Dominic Tierney berlangsung hangat di momen libur panjang akhir pekan. Turut hadir pula perwakilan Russell Group, sebuah jaringan dari 24 universitas terbaik di Inggris Raya. Pertemuan membahas sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan kemitraan antara kedua negara, salah satunya antar perguruan tinggi. Today, in fact, from yesterday, the people from the universities that have plans. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan dari tumpeng tersebut akan dilancarkan dalam urusan sandang pangan. Ratusan warga saling berebut gunungan tumpeng yang berisi aneka bahan pangan dalam rangka Hari Lahir Pancasila. Rombongan kirap membawa gunungan ke area makam Bung Karno di Kota Blitar. Ratusan warga yang sejak pagi menunggu langsung berebut untuk mendapatkan aneka bahan pangan seperti buah dan sayuran. Warga meyakini jika mendapatkan bahan pangan tersebut akan mendapatkan berkah panjang umur, rezeki, dan sandang pangan. Biar ya berkah dari makam Bung Karno, dapat berkahnya lah, biar sekedar ini disimpan buat mudah-mudahan bahan tidak rezekinya banyak, padinya banyak, sawahnya. Arak-arakan 5 buah gunungan raksasa ini merupakan lambang dari 5 sila yang terkandung dalam Pancasila dan dikirap dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni 2025. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila, pemirsa, Organisasi Lintas Agama dan Budaya Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu mengadakan kirap bendera merah putih sepanjang 300 meter di area Car Free Day, Kota Depok. Kirap dimulai dari kawasan Jalan Margonda melintasi Balai Kota Depok hingga kembali ke titik awal yakni Jalan Margonda. Kirap bendera ini menjadi simbol semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Para peserta kirap berdandan ala tokoh pewayangan khas Indonesia. Kirap diikuti oleh 500 peserta dari berbagai elemen masyarakat termasuk pelajar. Kirap diiringi lagu nasional seperti Indonesia Raya hingga Bagimu. Hari Lahir Pancasila tahun 2025 dengan tema memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya diperingati oleh PDI Perjuangan. Sejumlah kader PDIP hadir di halaman Masjid At-Taufik, Jakarta Selatan. Upacara memasuki lapangan upacara. Upacara Hari Lahir Pancasila digelar di halaman Masjid At-Taufik, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dipimpin anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat. Hadir pula Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno, politikus Ganjar Pranowo, Tri Risma Harini, Krisdayanti, dan sejumlah kader PDIP. Sementara itu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tak hadir dalam upacara Hari Lahir Pancasila dikarenakan memiliki kegiatan yang mendesak. Ibu Mega ada kegiatan yang mendesak yang tidak bisa beliau tinggalkan dan beliau kirim salam kepada seluruh rekan-rekan media dan seluruh peserta upacara serta seluruh kader PDI Perjuangan se-Indonesia. Sementara itu pemirsa, dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, sejumlah dokter dan para guru besar menggelar refleksi diri di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat.
Ya, dengan menggunakan pakaian serba putih dan membawa sejumlah spanduk, puluhan dokter dan guru besar dari berbagai universitas di Indonesia menggelar refleksi diri. Dalam refleksi diri ini, perwakilan dokter menginginkan peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Selain itu juga menyampaikan kritik terhadap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan berharap Menkes mengambil kebijakan sesuai dengan maksud dan tujuan isi dari Pancasila. Hari di mana kita semua melakukan renungan, apakah kita ini sudah benar bekerja, sudah sesuai dengan karakter dan falsafah Pancasila. Kalau belum, ini saatnya kita merefleksi diri, berubah. Kalau kita masih menyebar hoax, berhenti hoax. Kalau kita tidak melakukan pelayanan terbaik untuk pasien, berhenti semuanya. Kita rubah, ini hari kita merefleksikan diri. Tapi kita minta juga, Menteri Kesehatan juga melakukan refleksi diri. Anggota Komisi C DPRD Jakarta dipanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Pemanggilan guna mengevaluasi sejumlah persoalan terkait layanan di RSUD Jakarta. Anggota DPRD DKI Jakarta melakukan sidak di RSUD Cengkareng, Jakarta. Sidak buntut temuan adanya antrean masyarakat yang kesulitan mendapatkan ruang rawat inap di RSUD Cengkareng. Komisi C DPRD DKI Jakarta memanggil Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengevaluasi sejumlah persoalan terkait layanan di RSUD Jakarta. Terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan di rumah sakit, mulai dari kurangnya tenaga kesehatan hingga buruknya komunikasi rumah sakit dengan pasien. Contoh ya, kemarin saya menemukan bahwasannya sumber daya manusianya kurang. Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk, tapi tidak ada komunikasi, terus komunikasinya juga jelek. Jadi tadi saya tekankan dengan masyarakat ini cobalah untuk jujur. Dalam rapat bersama Dinas Kesehatan DKI, Kenneth pun turut menyoroti masih adanya ego sektoral di tubuh manajemen rumah sakit. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia menggelar tasyakuran Hari Penyiaran Nasional ke-92 saat momen Hari Lahir Pancasila di Tanah Abang, Jakarta. Hari Penyiaran biasa digelar setiap tanggal 1 April, pemirsa, namun kali ini sengaja digelar bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Acara diisi dengan pemotongan tumpeng dan fun walk atau jalan santai sekaligus kampanye penyiaran berkualitas. Di era disrupsi media, Ketua KPI Ubaidillah menyebut jalan keluar harus dicari bersama-sama untuk mempertahankan penyiaran berkualitas. Pemirsa, ribuan buruh menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta pada Minggu pagi. Mereka memprotes terkait maraknya PHK hingga menuntut pemerintah tindak tegas praktik impor ilegal. Massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara memulai aksi dengan long march dari kawasan Gambir menuju Patung Kuda dan berakhir di depan Istana Negara. Mereka membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja serta penolakan terhadap praktik impor ilegal yang dinilai menyebabkan gelombang PHK di berbagai sektor industri. Selain itu, para buruh juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pekerja, serta mendesak adanya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi buruh di Indonesia. Aksi demo ini juga menyebabkan pengalihan lalu lintas di beberapa ruas jalan di sekitar Istana Negara. Pemirsa, Kemnaker menerbitkan aturan baru yang melarang diskriminasi berbasis usia dalam lowongan kerja yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan. Hal ini dilakukan agar proses rekrutmen bisa berjalan objektif dan adil sehingga peluang pekerjaan bisa semakin terbuka bagi siapa saja. Satu, memang dibutuhkan
atau diperlukan mengingat karakteristik atau sifat pekerjaan tertentu yang secara nyata berkaitan dengan usia. 2, tidak menyebabkan hilangnya atau berkurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan bagi masyarakat secara umum. Harapan saya jelas ya. Ketentuan ini juga berlaku bagi tenaga kerja penyandang disabilitas, yang mana proses rekrutmen tenaga kerja juga harus dilakukan tanpa diskriminasi dan berdasarkan pada kompetensi dan kesesuaian dengan pekerjaan. Sebelumnya, sulitnya masyarakat mencari pekerjaan menjadi perhatian pemerintah. Sejumlah aturan pun dibuat untuk mempermudah rakyat dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Salah satunya Kementerian Ketenagakerjaan meminta sejumlah perusahaan untuk menghapus syarat batas usia hingga berpenampilan menarik dalam mencari pegawai baru. Penghapusan syarat usia dalam lowongan pekerjaan diharapkan bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Lantaran hingga bulan Februari 2025, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang.